Ih, ada magang berdampak nih. Pengen ikut, tapi takut gagal. Ikut nggak ya? Tapi bisa sih ini semester 6, cuman hmm, kalian tau nggak sih magang berdampak yang baru-baru ini kan baru naik tuh flyernya. Tahu? Kalian nyoba? Nyoba. Gak overthinking gitu, karena aku pengen nyobain, cuman aku takut aku gagal. Karena aku nggak yakin loh aku bakal keterima. Tapi Aja loh, Sa. Kalau memang nyoba, ya udah coba aja, jangan dipikirin. Jangan langsung mikir gak bisanya, mesti coba dulu. Iya. tapi aku udah beberapa kali sih nyobain magang, ternyata aku gagal. Jadi ini loh harapan aku terakhir buat ikut magang. Setakut itu Beneran setakut itu, sama overthinking itu. Soalnya kalau setakut itu, biar kami kasih pencerahan nih. Kami ada solusinya. Oke guys, kalian nih lagi kenapa? Nah, jadi Ustadz, saya tuh akhir-akhir ini selalu ngerasa saya tuh takut buat nyoba banyak hal. Terutama saya tuh pengen nyoba magang, tapi entah kenapa saya tuh selalu ngerasa saya bakal gagal. Saya nggak yakin kalau saya tuh bisa. Ada nggak solusi nih dari Ustadz untuk kita? Kalian nih generasi cerdas tapi sering lupa punya satu hal. Rasa takut akan masa depan itu manusiawi. Tapi jangan membiarkan rasa takut itu menyelimuti diri kalian, sehingga kalian lupa punya Allah di sisi kalian yang selalu ada buat kalian. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 139, dan janganlah kamu bersikap lemah dan bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Dan Allah juga berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dan arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Ustadz, kalau kita nih udah mulai jalan buat nyobain banyak hal, kita tuh nggak boleh berhenti ya Ustadz, harus coba jalan terus ya Ustadz. Betul. Takut itu bukan alasan untuk berhenti, tapi justru keberanian itu ada ketika kita berjalan di rasa takut. Jadi Ustadz, selagi masih ada Allah di hidup kita nggak perlu panik ya? Justru seharusnya bikin semangat, karena masa depan itu bukan ditentukan oleh rasa takut, tapi ditentukan oleh rasa usaha kita dan tawakal kita. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kan bisa jalan pelan-pelan itu, karena ya kita yakin Allah sama kita gitu. Jadi selama kita sama Allah, kita nggak perlu takut dong buat nyobain hal. Yakinlah masa depanmu udah disiapkan oleh Allah, tinggal kamu menyiapkan hatimu. Tapi Ustadz, saya tuh selalu dari hati saya tuh saya mau nyobain hal yang saya mau, tapi kenapa ya Ustadz saya tuh selalu gagal. Jadi tuh yang buat saya takut buat nyobain lagi, karena saya takut kegagalan itu bakal ada gitu loh Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Kalian nih pasti sering dengar gak sih kalimat ucapan itu adalah doa. Padahal kalau ditanya dalilnya secara harfiah, mungkin kita nggak akan nemu redaksi itu secara persis dalam Al-Quran maupun hadis secara sahih. Tapi ternyata Allah itu punya cara halus untuk menyadarkan kita bahwa tiap kalimat yang keluar dari lisan itu bukan cuma angin lewat yang hilang entah kemana. Allah bilang dalam Quran surah Qaf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satupun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Luar biasanya bukan cuma doa-doa indah yang dicatat,
tapi bahkan kalimat sepele yang sering kita ucapkan dengan asal pun bisa aja kita dicatat oleh malaikat. Berarti ucapan itu lebih dari sekedar alat komunikasi. Ia cermin dari isi hati, dan kadang tanpa kita sadari hati kita berdoa melalui lidah kita. Makanya kita disuruh hati-hati banget dalam berbicara. Bahkan dilarang mendoakan orang jelek-jelek. Tahu nggak kenapa Allah selalu mencatat tiap kalimat kita yang keluar dari mulut? Enggak, Ustaz. Karena Allah tahu kalimat itu bukan cuma bunyi, tapi energi. Maka ketika tubuh mengatakan aku nggak bisa jadi tubuhmu percaya akan mulai menyerah. Tapi ketika mulai bilang aku sedang belajar, maka semesta mengatur ulang langkahmu menuju kesuksesan. Kita bukan cuma makhluk berpikir, tapi juga makhluk yang menciptakan makna lewat ucapan. Jadi kenapa kita mendoakan atau berbicara yang belum terjadi? Padahal kan kita juga ingin itu hal yang terjadi kan? Ucapan memang bukan jaminan takdir, tapi ia bisa menjadi jemputan takdir baik. Dan setiap kata yang keluar darimu hari ini bisa jadi adalah malaikat yang mengetuk langit untuk membawa pulang jawaban doa yang belum kamu tahu yang sedang kamu minta. Jadi, jika kamu ingin hidup lebih baik, mulailah berbicara dengan baik dan sering-seringlah berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya guys, bisa saja kalimat atau ucapan yang bercanda itu justru sedang dilamar langit untuk menjadi nyata. Ayo. Saya sebagai Ustadz Muhammad Raihan. Saya sebagai Salsa. Saya sebagai Gina, Saya sebagai Ningsih.